Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa menjalani protokol kesehatan. Dan kami hadir untuk menyajikan rangkuman informasi terkini untuk Anda. Dari Komen Center Kota Padang Panjang, bersama saya Sinta Kurnia. Inilah Padang Panjang sepekan selengkapnya. Mengawali berita minggu ini pemirsa, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran memimpin upacara peringatan Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-61 di halaman Balai Kota. Peringatan UUPH tahun ini mengangkat tema percepatan pemulihan ekonomi melalui tata ruang dan pertanahan yang profesional. Upacara peringatan Undang-Undang Pokok Agraria ke-61 digelar di halaman Balai Kota Padang Panjang dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang Emi Misra, jajaran pejabat Pemko, dan undangan lainnya. Wako Fadli saat membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Ajalil mengatakan, tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional memiliki maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya dengan tujuan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, serta memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM dan mendorong investasi. Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, akan diluncurkan sistem pendaftaran online aplikasi Loketku dan aplikasi permohonan informasi online agar masyarakat lebih yakin terhadap kelengkapan berkasnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga bekerja sama dengan Polri untuk mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akarnya dan tak segan bertindak tegas memecat oknum yang terlibat. Pada kesempatan ini juga Wako Fadli menyematkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Joko Widodo kepada penata atau analis keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara pertama pada Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, Sri Handayani. Lalu didampingi Wawako Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah dan Emi Misra, Wako Fadli menyerahkan sertifikat hak pakai aset BMD dan BMN pada Pemko dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menjadi keynote speaker sekaligus membuka acara Digital Entrepreneurship Academy. Pelatihan tersebut merupakan kerjasama dari Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Medan dengan Disperdakop Kota Padang Panjang. Membuka acara pelatihan Digital Entrepreneurship Academy atau DEA di Hotel Rangkayo Basa, Jumat 29 September 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta pelaku UMKM untuk memanfaatkan digitalisasi dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan dan dapat memperluas jangkauan wilayah pemasaran sehingga mampu menghadapi ketatnya persaingan. Kegiatan pelatihan DEA merupakan kerjasama Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian atau BBPSDMP Kominfo Medan dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Padang Panjang dan ditujukan bagi para pelaku UMKM yang ada. Melihat transformasi ekonomi digital yang berjalan secara masif, Wali Kota Fadli meminta agar ekonomi kreatif berjalan bersama dengan ekonomi digital. Sementara itu, Kepala BBPSDMP Kominfo Medan Irbar Samekto menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta ini dapat mendorong peningkatan kualitas pengembangan SDM, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk meraih tingkat daya saing yang lebih baik. Pemirsa, dikarenakan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat akibat pandemi COVID-19, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyerahkan secara simbolis bantuan sembako dari Gerakan Koperasi Berbagi di kantor KPN Balai Kota Padang Panjang. Bertempat di kantor Koperasi Pegawai Negeri KPN Syariah Balai Kota, Kelurahan Silayang Atas, Jumat 24 September 2021, Wali Kota Fadli Amran menyerahkan secara simbolis bantuan sembako Gerakan Koperasi Berbagi sebagai bentuk realisasi kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus dunia usaha dan meminimalisir risiko yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Fadli berharap
sebagai koperasi yang sudah berkembang, dapat menularkan ilmunya dalam memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan kepada koperasi yang ada di Padang Panjang maupun di daerah lain. Sementara itu, Ketua KPN Syariah Balai Kota Winarno menyebutkan ide gerakan koperasi berbagi yang diprakarsai Disperdakop UKM bersama pengurus koperasi ini muncul karena melihat dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Kepala Disperdakop UKM Arpan mengatakan pihaknya bersama pengurus koperasi yang ada di Kota Padang Panjang melakukan koordinasi. Selain menjalankan koperasi masing-masing, juga ada kegiatan peduli masyarakat di tengah pandemi. Adapun dana bantuan diperoleh masing-masing koperasi dari perhitungan pendapatan hasil usaha dan persenan dana pembangunan daerah kerja. Dari 23 koperasi yang ikut berpartisipasi dalam gerakan ini, sebanyak 623 paket sembako akan disalurkan kepada masyarakat yang ada di sekitar koperasi masing-masing. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah untuk Kota Padang Panjang, Batipu, dan 10 Koto akhirnya resmi dilantik dan dikukuhkan. Terpilih sebagai Ketua Irwansyah yang dilantik oleh Ketua PWPM Sumatera Barat, Ahmad Lahmi. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah atau PDPM Kota Padang Panjang, Batipu, 10 Koto atau Pabasko resmi dilantik dan dikukuhkan pengurus wilayah Pemuda Muhammadiyah atau PWPM Provinsi Sumatera Barat, Sabtu 25 September 2021. Pelantikan dilakukan dalam acara silaturahmi daerah Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau Vokal IMM Pabasko yang dihadiri dan dibuka Wali Kota Fadli Amran di pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Irwansyah yang dipercaya sebagai Ketua PDPM Pabasko dilantik Ketua PWPM Sumbar Ahmad Lahmi dan disaksikan Wali Kota Fadli Amran. Wako Fadli berharap PDPM dapat bekerja dengan baik serta bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Padang Panjang khususnya Pabasko untuk menuju kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Sementara itu, Ahmad Lahmi menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemko Padang Panjang terhadap keberadaan pemuda Muhammadiyah di Pabasko dan mengajak pemuda Muhammadiyah untuk terus meningkatkan ilmu dan pengetahuan dalam hal pendidikan. Irwansyah menyatakan pihaknya akan berjalan seiring dan selaras dengan pemerintah guna mendukung program serta siap menyukseskan pembangunan khususnya di Pabasko. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran membuka acara talkshow interaktif UMKM yang merupakan bagian dari Malam Anugerah URC Award 2021. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh Sumbar sebagai narasumber dan pelaku UMKM sekota Padang Panjang. Membangkitkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM Kota Padang Panjang, UMKM Review Contest atau URC menggelar acara talk show yang bertajuk Interaktif UMKM dalam pembukaan Malam Anugerah URC Award 2021 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu 25 September 2021. Talk show ini mengundang tokoh-tokoh Sumatera Barat di antaranya Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Kepala OJK Sumatera Barat Yusri, Associate Vice President Business Planning and Analysis Bukalapak Muhammad Hanafi Kurniawan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Wahyu Purnama, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Gusti Chandra, dan Direktur Abadi Group Irwan. Wako Fadli mengatakan, dalam merintis suatu usaha, modal bukan menjadi tolak ukur, namun keberanian, mental yang kuat, dan pandai memilih resiko yang akan terjadi saat merintis usaha. Proses dan jatuh bangun menjadi tantangan seseorang sejauh mana bisa bersemangat dalam mengejar impian. Sementara Muhammad Hanafi menyebutkan, dalam mengembangkan bisnis harus paham memanfaatkan teknologi digital yang terus berkembang pesat, serta mementingkan kualitas produk dan pemasaran, marketing, branding, dan promosi untuk bisa mempertahankan suatu usaha. Bertujuan untuk melawan rentenir yang kerap meresahkan pelaku UMKM di Kota Padang Panjang, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meluncurkan program Bank Nagari KUR Super Mikro Marandang melawan rentenir daerah Minang di Pasar Kuliner pada Sabtu 25 September 2021. Program Bank Nagari KUR Super Mikro Marandang atau melawan rentenir daerah Minang
diluncurkan oleh Wali Kota Fadly Amran di tengah pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Pasar Kuliner Padang Panjang, Sabtu 25 September 2021. Program ini mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat Yusri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Wahyu Purnama, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Gusti Chandra. Yusri menilai program Marandang sebagai tempat transaksi masyarakat sangat tepat dan sampai kepada tujuan dan sasaran, yakni masyarakat pelaku UMKM. Sementara Gusti Chandra menuturkan program ini diberi nama Marandang sesuai dengan masakan khas Minangkabau dan dibentuk dengan tujuan melawan keberadaan rentenir yang sering mengikat dan menyengsarakan para pelaku usaha kecil di daerah. Untuk persyaratan pembiayaan cukup mudah, yakni memiliki usaha yang jelas dan sedang tidak terikat pinjaman di bank ataupun lembaga keuangan lainnya, serta memiliki surat izin usaha dari pemerintah setempat. Pemirsa, setelah siangnya diadakan talkshow interaktif UMKM, pada malam harinya diadakan Malam Anugerah UMKM Review Contest 2021 di pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, dan pada malam itu juga diumumkan pemenang vlog dan caption UMKM Review Contest 2021. Kolaborasi yang dijalin dalam menjalankan sebuah usaha sangat dibutuhkan dalam membangun kota. Kolaborasi tersebut tertuang dalam Malam Anugerah UMKM Review Contest atau URC Award 2021 di pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu 25 September 2021. Wali Kota Fadly Amran mengatakan, URC memberi peluang konten kreator untuk mereview UMKM yang ada di Kota Padang Panjang. URC Award memiliki 4 kategori lomba, di antaranya caption pelajar, caption umum, vlog pelajar, dan vlog umum dengan masing-masing terdiri dari 5 nominasi. Untuk pemenang caption pelajar, juara 1 diraih Kausar Hanafi, juara 2 Adil Adriansyah, dan Amanda Aurel Nelta sebagai juara ketiga. Untuk caption kategori umum, juara 1 didapat Suci Ramadhani, juara kedua diraih Rinaldi Hadi Aprius, dan juara 3 diraih Rico Maradona. Sementara untuk lomba vlog kontes umum, juara 1 diperoleh Derit Emma Harika, juara kedua Wahyu Aulia, dan Nur Azizah sebagai juara ketiga. Sementara itu untuk kategori pelajar, juara 1 dimenangkan Habil Zikra Rizkilah, Sifa Atifah Hafiz sebagai juara kedua, dan Syaifa Mulia Putri sebagai juara ketiga. Wali Kota Fadly Amran berterima kasih kepada para pemenang yang telah memanfaatkan teknologi dengan baik dan positif dalam mempromosikan UMKM yang ada di Kota Padang Panjang. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kuarcap 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang menggelar kursus orientasi sedang dan bimbingan teknis kepramukaan bagi Kamabigus dan pembina pramuka di Aula Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Kuartir Cabang atau Kuarcap 12 Pramuka Kota Padang Panjang menggelar kursus orientasi sedang dan bimbingan teknis kepramukaan bagi Kamabigus dan pembina pramuka di Aula Dinas Pendidikan dan Budaya, Senin 27 September 2021. Kegiatan yang diikuti kepala sekolah dan pembina pramuka sekolah itu dibuka Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran. Dalam sambutannya, Wali Kota Fadly meminta dan mengajak jajaran pramuka di Padang Panjang, terutama para pembina, untuk bisa melahirkan peserta didik pramuka menjadi anak-anak yang menyenangkan di lingkungan ia berada. Dikatakan pula oleh Wako Fadly, pramuka dapat membentuk jiwa yang kuat dan siap menghadapi tantangan mendatang. Bahkan, disebutnya para pahlawan bangsa yang gugur dalam membela tanah air terlahir dari pramuka. Sementara itu, Kepala Kuarcap 12 Novi Henry berharap melalui orientasi dan bimbingan teknik ini akan lahir para pembina pramuka yang tangguh dan andal untuk memotivasi pentingnya kegiatan kepramukaan di sekolah dan madrasah. Pemirsa, setelah melalui pembahasan selama 1 minggu, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Padang Panjang tahun 2021 akhirnya disetujui DPRD. Persetujuan tersebut melalui rapat paripurna, penyampaian pendapat akhir fraksi, dan pengambilan keputusan DPRD di Gedung DPRD Kota Padang Panjang.
Persetujuan rancangan perubahan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2021 disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD di Gedung DPRD Kota Padang Panjang Senin 27 September 2021. Secara umum, saran dan masukan menyangkut tentang anggaran untuk penanganan dan pengendalian COVID-19, pemulihan ekonomi, realisasi insentif tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan yang ada di lingkup Dinas Kesehatan, serta penyelesaian aset Pemko berupa tanah dan toko atau kios yang berada di Pasar Globe, Kelurahan Pasar Usang, Jalan Imam Bonjol, dan deretan pertokoan Telaga Biru sampai ke bawah. Terkait beberapa hal tersebut, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menerima saran dan kritik dari semua fraksi dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di pemerintah kota untuk betul-betul memfollow up catatan serta saran dan masukan yang telah disampaikan 5 fraksi DPRD. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah berharap dengan telah disetujuinya perubahan APBD 2021 ini dapat terrealisasi dengan baik, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan tidak menjadi silva atau sisa lebih pembiayaan anggaran di akhir tahun. Mudah-mudahan ini menjadi berkat kerjasama kita dan tentu insya Allah juga vaksin di beberapa sekolah itu juga harus kita gencarkan. Program saya juga sudah sampaikan waktu itu diskusi dengan Bapak Kapolres bagaimana bahkan di pesantren itu juga kita gerakkan. Pemirsa, Disperdakop Kota Padang Panjang mengadakan pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM sekota Padang Panjang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang dan diikuti oleh sebanyak 30 pelaku UMKM. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperdakop UKM adakan pelatihan pemasaran digital bagi pelaku usaha Senin 27 September 2021 di Auditorium Mifan. Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan, digitalisasi merupakan salah satu cara memasarkan dan mengenalkan produk UMKM di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Kadisperdakop Arpan menyampaikan, pelatihan ini merupakan program Pemko yang diadakan selama 3 hari ke depan dan diikuti sebanyak 30 pelaku UMKM dengan tujuan agar produk yang dihasilkan dapat dikenal masyarakat, tentunya dengan mutu yang baik, harga yang bersaing, dan kemasan yang menarik. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyerahkan beasiswa program pengkaderan ulama dari Basnas Kota Padang Panjang. Program tersebut ditujukan kepada siswa yang telah lulus untuk melanjutkan studi di Timur Tengah. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyerahkan beasiswa untuk kuliah ke Timur Tengah bagi siswa yang lulus lewat program pengkaderan ulama dari Basnas Kota Padang Panjang secara simbolis Senin 27 September di ruang VIP Balai Kota. Wako Fadli mengapresiasi program ini dan menghimbau para penerima untuk tanamkan dari awal niat belajar dan beribadah, disiplin, dan pintar membagi waktu. Sementara itu, Ketua Basnas Syamsyuarni menyebutkan beasiswa yang diberikan ini untuk anak dari keluarga kategori miskin. Namun untuk yang tidak masuk data miskin, ada fluktuasi untuk beasiswanya, mulai dari 15 juta rupiah sampai 35 juta rupiah. Tahun ini ada 7 kader ulama Padang Panjang yang akan berangkat kuliah ke Timur Tengah. Syaskia Latifa, salah seorang penerima beasiswa bersyukur, lewat program ini biaya kuliahnya dapat terbantu. Tamatan MAPK MAN 2 Kota Padang Panjang ini diterima di Universitas Al-Azhar Kairo pada jurusan Syariah Islamiyah. Pada kader-kader ulama yang kita berangkatkan ini, sekembalinya mereka, kita berharap mereka itu mampu mengabdikan dirinya di Kota Padang Panjang dan menjadi suluk dalam kehidupan beragama di Kota Padang Panjang. Itu yang sangat kita harapkan kepada calon kader ulama yang kita berangkatkan ke Timur Tengah ini. Saya menghimbau untuk orang tua, wali murid, tidak ada salahnya dari usia dini kita dekatkan anak-anak untuk dekat dengan Quran. Insya Allah nanti juga bisa menjadi penerus-penerus, menjadi ulama-ulama yang tentunya bisa mensyiarkan agama Islam baik di Indonesia sendiri ataupun di luar Asia Tenggara. Tentunya ini adalah sebuah
tujuan dari pembangunan kita selama 5 tahun ini bagaimana untuk memberikan bantuan dan juga beasiswa karena memang ada salah satu program kita beasiswa murid dan guru juara, dan alhamdulillah di tahun ini di tengah-tengah pandemi Covid, insya Allah kita tetap komit untuk memberikan bantuan beasiswa, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan juga sekolah tinggi yang ada di Padang Panjang ataupun di luar Padang Panjang, sehingga ini menjadikan opsi kepada anak-anak kita yang ingin melanjutkan kuliah di luar ataupun di Kota Padang Panjang. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menjadi pemateri dalam pelatihan leadership di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Kota Padang Panjang. Pada kesempatan tersebut, Wako Fadli mengajak mahasiswa untuk menggali potensi diri. Menjadi pemateri dalam kegiatan pelatihan leadership di Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Padang Panjang, Selasa 28 September 2021. Wali Kota Fadli Amran mengajak para mahasiswa untuk menggali potensi diri. Dikatakan Wako Fadli, di masa sekarang kompetensi diri menjadi prioritas utama untuk memenangkan kompetisi yang semakin ketat. Karena di era digitalisasi, yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal jauh. Disampaikan pula oleh Wako Fadli, untuk menunjang kesuksesan dan memenangkan persaingan, maka mulai jalin koneksi. Karena semakin luas jaringan akan memudahkan dalam meraih kesuksesan. Kegiatan yang mengangkat tema menciptakan jiwa kepemimpinan yang ceria, cekatan, edukatif, religius, inovatif, dan amanah ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sebanyak 390 mahasiswa Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang menjalani vaksinasi. Kegiatan vaksinasi turut ditinjau oleh Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran. Selasa 28 September 2021, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Institut Seni Indonesia atau ISI yang diikuti oleh 390 mahasiswa. Dalam peninjauan ini, Wako Fadli didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol I Putuvenda, Pembantu Rektor 2 ISI Purwo Prihatin, dan Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau P2P Rahmaisa. Pemirsa, Rumah Tahanan Kelas 2B Kota Padang Panjang atau yang dikenal dengan Rupajang menggelar operasi pengendalian bersama dan deklarasi perang halinar, handphone, pungli, dan narkoba. Kegiatan yang pertama kali diadakan oleh Rupajang tersebut turut dihadiri pimpinan dari berbagai stakeholder di Padang Panjang. Rumah Tahanan Kelas 2B Padang Panjang atau Rupajang menggelar kegiatan operasi pengendalian bersama dan deklarasi perang halinar, handphone, pungli, dan narkoba, Selasa 28 September 2021. Kepala Rupajang Rudi Kristiawan menjelaskan, kegiatan operasi ini menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Permasyarakatan Hak Asasi Manusia Kemenkumham tentang langkah progresif penertiban jaringan listrik, handphone, dan peningkatan kewaspadaan keamanan dan ketertiban di dalam rutan yang bertujuan mewujudkan rutan Padang Panjang zero handphone, zero pungli, dan zero penggunaan narkoba. Dalam penggeledahan kamar-kamar warga binaan permasyarakatan atau WBP, diterjunkan sejumlah personil Polres, anggota Koramil, petugas kesehatan, petugas damkar, petugas PBBD, petugas dinas sosial, dan dari instansi lainnya, dan tidak ditemukan handphone dan narkoba. Sementara itu, Kapolres Novianto mengatakan, tujuan utama kegiatan ini merupakan suatu bentuk kesiapan petugas dalam melakukan pengawasan terhadap WBP dan mengukur tingkat kepatuhan WBP. Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Padang Panjang menyalurkan zakat ke 130 mustahik. Zakat tersebut diserahkan oleh Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, secara simbolis kepada perwakilan mustahik di Masjid Tauhid Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat. Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang kembali menyalurkan zakat kepada 130 mustahik. Zakat dengan total senilai Rp277.825.000 ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran Selasa 28 September 2021 di Masjid Tauhid, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat. Wako Fadli mengapresiasi Basnas yang telah menyalurkan 4 program zakatnya, yaitu
Padang Panjang Makmur Rp144.100.000 kepada 55 mustahik. Padang Panjang Sehat sebanyak Rp7.650.000 kepada 4 mustahik. Padang Panjang Cerdas Rp122.775.000 untuk 75 mustahik dan Padang Panjang Peduli sebesar Rp13.300.000 untuk 1 orang mustahik. Sementara itu, Ketua Basnas Syamsuarni menyebutkan penyaluran zakat melalui 4 program Basnas ialah bentuk nyata kerja Basnas menyalurkan zakat dari para muzaki. Kepada masyarakat penerima zakat, Syamsuarni mengimbau untuk memanfaatkan sesuai peruntukannya, agar semoga para mustahik dapat memanfaatkan zakat ini dengan rasa syukur dan sebaik-baiknya. Pemirsa, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengikuti rapat koordinasi pemerintah kabupaten kota seprovinsi Sumatera Barat. Pada rapat tersebut, Pemko Padang Panjang menyatakan dukungan terhadap pernyataan gubernur tentang pemenuhan standar pelayanan minimum kepada masyarakat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah meminta seluruh pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM kepada masyarakat. Menurutnya, SPM menjadi wajib dan mutlak lantaran kinerja bukan lagi tentang standar operasional prosedur, melainkan sejauh mana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Wakil Wali Kota Asrul yang turut hadir pada rakor bertajuk optimalisasi program pembangunan khususnya bidang pelayanan dasar dalam rangka mewujudkan sumber madani yang unggul dan berkelanjutan itu, mendukung pernyataan gubernur tersebut dan menyatakan pemerintah kota akan terus meningkatkan kualitas dan berinovasi memberikan yang terbaik. Selain pelaksanaan SPM, gubernur turut mengamanatkan beberapa tugas mandatori lainnya yang merupakan bagian dari pencapaian SPM, yakni pelaksanaan pengarus utamaan gender atau PUG, aksi konvergensi penurunan stunting, kabupaten dan kota sehat, Sustainable Development Goals atau SDGs, penurunan kemiskinan, pengentasan daerah tertinggal, dan survei layanan rujukan terpadu. Hal ini menjadi tugas utama bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mengatasi berbagai permasalahan. Pemirsa, Padang Panjang menerima buku citra daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Buku tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul di Aula Senja Kenangan pada Kamis 30 September 2021. Penyerahan buku citra daerah Kota Padang Panjang dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI yang diwakili Direktur Bidang Kearsipan Ameika Hasraf kepada Wakil Wali Kota Asrul di Aula Senja Kenangan Kamis 30 September 2021 merupakan program ANRI dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai khasanah arsip statis Kota Padang Panjang yang telah tersimpan di ANRI. Ameika juga menyebutkan Kota Padang Panjang dipilih sebagai penerima buku citra daerah karena berhasil menjadi juara ketiga pemilihan arsiparis teladan tingkat terampil di level nasional. Sementara itu, Wawako Asrul mengucapkan terima kasih kepada ANRI yang telah memilih Padang Panjang dalam menerima buku citra daerah ini. Penerimaan citra daerah merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah kota untuk menjaga dan melestarikannya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jelang pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diadakan pada tanggal 12 hingga 19 November mendatang, Panitia tingkat Provinsi dan Panitia tingkat Kota mengadakan rapat teknis di Hall Lantai 3 Balai Kota Padang Panjang. Jelang pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, Panitia Provinsi bersama Panitia Kota menggelar rapat teknis yang berlangsung di Hall Lantai 3 Balai Kota Kamis 30 September 2021. Wakil Wali Kota Asrul menyebutkan, sebagai tuan rumah, Padang Panjang harus sukses dalam pelaksanaan dan prestasi, dengan membuat tamu atau kafilah dari 18 kabupaten kota se-Sumatera Barat terkesan dengan Padang Panjang. Kepala Bina Mental dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat, Syaifullah menyampaikan, beberapa persiapan dari panitia provinsi seperti Dewan Hakim, pengawas, dan panitera sudah hampir final. Untuk pendaftaran peserta sampai saat ini dalam masa sanggah. Saifullah juga meminta pemerintah kota agar memastikan kembali terkait kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia dalam perhelatan ini. Sementara itu, Wakapolres Padang Panjang Kompol Alvira menyarankan ada buku pedoman berbentuk digital yang berisi informasi kegiatan dan apa saja yang ada di Kota Padang Panjang
agar para tamu terbantu mengetahui lokasi kuliner maupun tempat wisata. Sedangkan Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran, yang juga Ketua Bidang Kesehatan dan Konsumsi MTQ menyampaikan, terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di pemondokan kafilah, masing-masing RT akan mendata status vaksinasi tamu dan akan ada 64 personel tenaga kesehatan yang akan bertugas guna mengantisipasi kesehatan para kafilah maupun pihak yang terlibat. Pemirsa, dalam rangka Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-76, pemerintah Kota Padang Panjang menerima penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan penghargaan kategori kinerja koperasi terbaik dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemko Padang Panjang bertabur prestasi di bidang koperasi. Penghargaan yang diterima yaitu Wali Kota Fadli Amran menerima penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM dari Kemekop UKM. Untuk tingkat provinsi, Padang Panjang meraih penghargaan pemerintah daerah dengan kinerja koperasi terbaik kategori kota. Dan penghargaan lainnya adalah terbaik kedua enumerator data koperasi UKM atas nama Roza Marlita. Wako Fadli juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi Kemenkop UKM kepada dirinya sebagai bentuk konsistensi memahami kondisi perekonomian Padang Panjang yang didukung kegiatan UKM serta koperasi lewat program Dinas Perdakop UKM. Disampaikan pula oleh Wako Fadli, banyak program-program yang dijalankan melalui Disperdakop UKM seperti rumah wirausaha, rehab warung, koperasi syariah, dan pelatihan-pelatihan yang kerap diberikan guna mendukung kemajuan UKM. Wako Fadli juga mengapresiasi Disperdakop UKM yang menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah berkinerja terbaik kategori kota, serta mengucapkan selamat kepada Roza Marlita yang telah bekerja keras dan meraih enumerator terbaik kedua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa ikuti informasi setiap harinya di fanpage kami, Facebook dan Instagram Kominfo Padang Panjang. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.